Gusti Manunggala Pedian Injil suci anggitane Santo Lukas. Nalika semono Maharaja Agustus ndhawuhake cacah jiwa ing sak bumi. Cacah jiwa sepisanan iku kelakone kala Quirinus ngasta gubernur Syria. Kabeh wong budal menyang kutha asale dhewe nyatetake jenenge. Semono uga Yusuf rehne saka trah lan turune Prabu Daud nuli padha budal saka Nazaret ing wilayah Galilea menyang Bethlehem kutane Daud ing Yudea nyatetake asmane karo Maria garwane sing lagi nggarbini. Ing kono tekan titi wancine babaran. Sang kenya mbabar putra pambajeng kakung. Sang timur nuli digedhong kumbalan disarekake ing pamakanan awet ora oman papan panginepan. Ing ora-ora ora ado saka papan mau. Para pangon lagi padha njaga wedhus wengi iku. Dumadakan malaikating Allah ngatingal jumeneng ing sak cedhake lan kabeh padha kasunaran ing kamulyan dalem. Para pangon padha wedi banget nanging malaikat nuli ngendika, "Aja padha wedi. Mangerti ya. Aku asung kabar kabungahan marang wong sak bangsa. Dina iki Sang Pamartos wis miyos ing kutane Daud. Panjenengane iku Sang Kristus. Dene sing dadi titikane mangkene. Kowe bakal weruh jabang bayi digedhong gumbal sare ing pamakanan. Saknalika malaikat kinrabek bala swarga ngitung nglurake pangeran minulya Allah ing aluhur lan mangya tentrem manungsa ing donya ingkang kinasih Gusti. Bareng para malaikat wis jengkar kondur menyang swarga. Para pangon padha aja-ajaan. Ayo menyang Bethlehem nyatakake lelakon sing diwedharake Allah. Nuli para pangon padha budal gegancangan lan ketemu karo Ibu Maria, Santo Yusuf lan Sang Timur sing sare ing pamakanan. Saknalika malaikat kinarbek bala swarga lan padha ngidung nglurake pangeran. Minulya Allah ing aluhur lan mangya tentrem manungsa ing donya ingkang kinasih Gusti. Rahayu wong kang mirengake sabda dalem lan ngugemi dawuh-dawuh dalem. Sabda dalem para bapak ibu lan para kadang kang kinasih, anak-anakku sing dak tresnani, sugeng sonten berkah dalem. Kados pundi kabaripun? Saya sami suka parisuka ingkang wonten dalem. Kados pundi kabaripun? Lho sing tak takoni sing kene. Iya, Bapak Ibu lan para kadang ingkang perhatian saking dalem lumantar live streaming berkah dalem lan sugeng sonten. Lan miwiti
kula ugi ngaturaken Natal. Koyone kok urung Natalan ki yo. Sugeng wiyosan dalem Gusti. Iya. Kinasih. Pirang kok nggih, matur nuwun Rama Dadang. Kepireng? Ingkang wonten Jawi mireng midhangetaken? Nggih, matur nuwun. Ing diwanci menika kula ugi rumaos seneng remen sanget dene saged sowan mriki kangge margya riyagung wiyosan dalem Gusti sesarengan kalian umat ing Kalasan. Jatosipun kula wingi rada dadakan. Kula ranti gawean. Nganggur. Sementara Rama-rama do sibuk. Mula lajeng kula nawari Rama Dadang, "Mau aku tak ning Kalasan." "Oh, nggih." Wah, seneng sangat kula. Pramila menika mujudaken wekdal ingkang mirunggan kangge kula pribadi dene saged sesarengan kalian umat ing Kalasan mahargya wiyosan dalem Sang Kristus ing tengah-tengah kita, ing manah kita. Nuwun sewu sedaya saged basa Jawi mboten iki? Rama Dadang mboten? Milih basa Jawi atau basa Indonesia? Hah? Basa Jawi? Basa Indonesia? Sing ten dalem milih napa? Milih napa? Nggih, pokoke sak metune. Nggih. Para kadang kaginasih, menawi kula tingali, kula banding-bandingaken, udu kaya lagu lho iki lho ya. Menawi kula banding-bandingaken paroki Kalasan kalian paroki-paroki sanes nalika sami mahargya Natalan, menika wonten bab ingkang benten sanget kangge kula pribadi. Biasanipun anggar miwiti Natalan menika pahargyan arak-arakan gitu. Wonten arak-arakan. Sapa yang diarak? Bayi Yesus nggih. Ya wonten arak-arakan. Para petugas ngamping-ngampingi Ibu Maria Bapa Yusuf ingkang bopong Gusti Yesus lajeng dipun papanaken wonten ing kandang. Nah, ing mriki ing Kalasan menika mboten tak tunggu-tunggu ndi ki arak-arakane. Jebule Gusti Yesus wis neng kene. Wah. Jebule Gusti Yesus wis sumare ning ngarep altar. Iki karepe piye to iki? Rama Dadang jane karepe piye iki? Kok beda karo liya-liyane? Nah, ternyata mempunyai maksud yang sangat jelas sekali. Mengapa patung kanak-kanak Yesus tidak diarak bersama-sama dengan bunda dan bapaknya, kemudian ditempatkan di palungan, namun sudah langsung ditempatkan di depan altar, depan kita semua, untuk menandakan bahwa Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Proses inkarnasi, Allah menjelma menjadi manusia sudah terjadi, dan Allah sudah tinggal di tengah-tengah kita sejak awal mula. Maka perayaan Ekaristi riyagung wiyosan dalem Gusti menika saestu pengin ngemongaken ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah berkenan mengutus Yesus Kristus putranya ke dunia ini untuk menjadi juru selamat, menjadi penebus bagi kita semua. Maknanya, maka ini menjadi salah satu kegembiraan kita sebagai umat beriman. Pertanyaannya adalah pitakonane ya kuwi, piye to Gusti Yesus ki rawuh ning alam donya iki? Piye? Waosan-waosan kitab suci ingkang sami kita pireng menika sedaya ngemungaken, mratelakaken, gambaraken kados pundi Gusti Yesus minangka utusan dalem Gusti, minangka Sang Immanuel rawuh ing tengah-tengah kita. Waosan sepisan ingkang kapetik saking pundi wau nika?
Wawasan sepisan saking pundi nggih? Isaias ki sapa to? Sinten nggih Isaias nggih? Sinten Bang Pingking, sinten Jawi? Kita takonane iki. Wow, kah banget. Wow. Sinten Isaias? Yesaya, leres, yakin. Dek, Isaias saya Dek. Hah? Oh iya lares ya kan. Nah, wonten ing waosan ingkang sepisan dipunandharaken dinyatakan bagaimana Allah menjelma menjadi manusia datang ke dunia ini. Digambarkan dengan sangat bagus sekali, namun dengan suasana penuh dengan kemegahan, penuh dengan kehebatan, sarwa ngedapi-dapi. Diungkapkan dengan sangat bagus sekali bahwa Sang Immanuel ini digambarkan sebagai sang cahaya, pepadang kang nerabas pepeteng, cahya nelahi ki apa to ya? Napa nggih nelahi niku nggih? Pokoke cahaya sing bersinar tajam, bagus ya kan? Dan ini menghancurkan atau menghalau apa? Kegelapan. Dan kita tahu kegelapan menjadi lambang dari kejahatan, kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, kuasa setan. Ini yang pertama. Yesus Sang Immanuel, utusan Allah, Allah yang menjelma, digambarkan sebagai sang cahaya yang menghalau kegelapan, yakni dosa umat manusia. Sedangkan yang kedua digambarkan sebagai seorang raja yang dengan keperkasaannya, dengan kegagahannya menghancurkan musuh-musuhnya. Digambarkan seperti Allah nalika ngremuk Midian, seperti ketika Allah menghancurkan Midian. Demikianlah Sang Immanuel ini datang ke dunia untuk menghancurkan kuasa-kuasa musuh. Dan musuh ini tidak lain adalah kuasa kegelapan itu sendiri. Dan yang ketiga ditampilkan sebagai seorang tedak turune Prabu Daud. Tedak turune iki apa ya? Keturunan Prabu Daud, Raja Daud. Dan dialah yang menjadi pangeran, putra mahkota yang menghadirkan ketenteraman, menghadirkan kedamaian bagi umat manusia. Inilah gambaran dalam kitab Nabi Yesaya, bagaimana digambarkan dengan penuh kemegahan, kehebatan, dan segala keperkasaannya. Luar biasa. Sementara dalam bacaan Injil yang dikutip dari Injil mana? Injil Santo Lukas, semuanya digambarkan serba beda. Tidak lagi dengan kemegahan, tidak lagi dengan kegagahannya, kehebatannya seperti bala tentara perang, namun digambarkan pada seorang pribadi yang kecil mungil seperti yang kita lihat di depan kita ini. Semua bisa lihat? Bisa lihat yang di sana? Percaya wae yo nek ora yo. Nah, digambarkan Sang Immanuel sebagai pribadi bayi yang baru lahir, kecil sekali. Nih, meskipun di sini sudah pakai baju bayi usia 1 tahun. Iya loh. Iya. Wes setahun. Digambarkan sebagai seorang pribadi anak kecil bayi yang lemah, yang tidak punya daya banyak, yang semuanya tergantung pada orang lain. Dalam kesederhanaan, tidak dilahirkan dalam sebuah kerajaan, apa meneh neng rumah sakit kaya rumah sakit Pantir ini, ora ono bidan. Dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Bapak tukang kayu, ibu tukang masak gitu. Nah, Ibu Maria ini pintar masak, pintar jahit kan. Nah, keluarga yang sederhana. Bahkan kelahirannya pun juga digambarkan di tempat yang sangat-sangat tidak manusiawi untuk ukuran kita sekarang ini.
Waktu pun saya rasa juga demikian. Lahir di sebuah kandang kewan. Neng kandang wedhus, kandang sapi, pokoknya kandang kewan. Sing ambune mesti wangi. Nah, itulah gambaran Yesus yang lemah, yang kecil, yang sederhana, prasojo, tempat dilahirkan. Bahkan dikatakan digedong dengan gombal. Nah, awak dhewe gombal iki apa ya? Golap ya toh? Ning aku ora percaya to kuwi aku. Mosok Ibu Maria gedong putrane nganggo gombal. Kira-kira sak miskin-miskine sak prasaja-prajane wong tuwa ibu mesti nyiape kain sing apik gitu. Nek perlu sarunge bojone disuwek kan, dipotong-potong dinggo popok gitu. Tak ngerti apa nggih? Oh, cocok toh. Nah, namun digambarkan Yesus digedong dengan gombal, kain yang sederhana, dan ditempatkan di pemakanan, ada di palungan tempat makan binatang atau piaraan. Sangat sederhana sekali. Berbeda dengan gambaran dalam kitab Yesaya yang serba moncer, penuh keeloan, keindahan, kegagahan. Di sini digambarkan dengan kesederhanaan dalam kepersajaannya. Perbedaan yang sangat luar biasa. Namun di balik itu semua ternyata ada sesuatu yang ngedap-edapi. Ngedap-edapi apa? Yang menakjubkan, yang mengagumkan, yakni bahwa Yesus si kecil ini ternyata dikenal di seluruh dunia. Maka tamu-tamunya pun juga luar biasa. Semua orang siapapun dari latar belakang apapun, mulai malam itu adalah kawanan para gembala domba. Gembala domba yang datang pertama kali untuk mengunjungi Yesus di palungan dan bertemu juga dengan Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Namun nanti dalam hari-hari ke depan kita akan merayakan bagaimana Yesus yang kecil mungil tak berdaya ini ternyata tamunya tidak hanya pangon wedhus, namun juga 3 raja dari timur atau barat? Timur ya. Timur itu arah atau nama atau itu? Arah ya. Arah atau nama? Itu nama daerah itu. Bukan timur sana, bukan, namun itu nama daerah. 3 raja dari timur yang dibilang orang bijaksana, yang melihat melalui bintang ada seorang raja besar, raja dunia, bahkan mereka ingin menyembahnya dengan persembahan yang mereka miliki sebagai persembahan yang paling bernilai. Pribadi Yesus yang sederhana ternyata mempunyai tamu-tamu yang luar biasa, raja-raja dari timur. Inilah perbedaan yang luar biasa. Nah, di balik ini semua yang ingin saya tarik bersama dengan dalam perpenuhan adalah bahwa perjumpaan para pangon ketika ketemu Yesus, ketika ketiga raja ketemu dengan Yesus, ternyata ada perubahan dalam diri mereka. Perubahannya apa? Kepedihan, sukacita, kegembiraan. Para pangon wedhus ketika berjumpa dengan Yesus dengan membawa persembahan mereka masing-masing, bersukacita, bergembira, bersorak-sorai. Bahkan sebelum datang ke sana pun ketika mendapatkan berita dari malaikat, langsung ayo kita bersama-sama, ayo bareng-bareng sowan Gusti. Apa bener sing dingendikake malaikat? Ternyata ketika melihat benar, ternyata seperti yang dikatakan malaikat. Sukacita, gembira yang luar biasa. Demikian juga 3 raja dari timur. Begitu bertemu dengan Yesus, suasana hatinya lah sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Ada perubahan dari dalam. Artinya perjumpaan dengan Yesus Sang Mesias, Yesus Sang Penebus, Yesus Sang Immanuel mengubah seluruh kenyataan hidupnya dan melakukan pembaharuan. Saya yakin para malaikat
Para gembala begitu melihat Yesus kemudian pulang sukacita, kemudian mewartakan ke teman-temannya, oh ya aku wis nonton, wis ketemu karo sing diunake Immanuel sing diwartakan para nabi, ayo neng kono nggone. Demikian juga para raja. Namun satu hal yang penting adalah sukacita, kegembiraan merasa ditebus, ketemu dengan sang penyelamat itu membuat perubahan hidup menjadi semakin baik. Maka dikatakan para raja dari timur kembali melalui jalan yang lain, yang kemudian menjadi tema Natal kita. Ini semua menunjukkan pertobatan, perubahan. Maka kalau hari ini kita merayakan Natal, tidak hanya sekedar kita itu mengenang masa lalu, namun kita kembali merayakan kehadiran Yesus Sang Immanuel dalam hati, dalam keluarga, dan dalam masyarakat kita secara nyata. Kehadiran Yesus hanya kita rasakan atau menjadi nyata kalau terjadi perubahan dalam diri kita, yakni sukacita, kegembiraan. Itulah sebabnya saya tadi bertanya, apakah Anda semua bersukacita? Jawabannya ya, sukacita, seneng. Mergo apa? Mergo apa? Mergo ketemu Yesus. Karena saya hari ini merayakan Yesus yang menjadi juru selamat saya. Inilah inti yang paling utama. Maka kalau sekarang saya bahagia, mesti menuntut sebuah perubahan hidup, perubahan perilaku menjadi semakin baik. Artinya dibutuhkan pertobatan. Anugerah sukacita mesti berdampak pada kehidupan nyata, yaitu sebuah pertobatan. Paulus dalam suratnya kepada Titus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan yang kedua, mengungkapkan dengan sangat bagus sekali. Pertobatan menjadi nyata ketika saya tidak mau berbuat yang lain kecuali melakukan keutamaan. Aku ora pengen tumindak liyane kejaba nindakake kautaman. Inilah pertobatan. Maka ini menjadi panggilan kita bersama. Panggilannya awak dhewe minangka wong-wong sing dislametke lan mengalami keselamatan, yakni bersukacita yang mewujud dalam pertobatan, yakni melakukan keutamaan hidup. Dan keutamaan itu menjadi sarana kita untuk mencapai kesucian. Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk mengejar kesucian itu, bukan dengan hal-hal yang besar-besar, sebaliknya dengan hal-hal yang kecil-kecil, yakni melaksanakan tugas harian kita, melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing dengan sepenuh hati. Bu sebagai bapak atau ibu, sebagai wong tua, sebagai kakak adik, sing bocah-bocah, sebagai siswa atau siswi atau mahasiswa, sebagai guru, apapun itu tugas kita. Dan kami sebagai romo, sebagai uskup, melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan. Ini bisa menjadi sarana kita untuk menggapai kesucian itu. Yang lain adalah bagaimana kita melakukan itu dengan penuh ketulusan ketika saya diberi tanggung jawab besar oleh gereja. Contoh yang paling konkret adalah ketika ada di antara kita akan dilantik untuk menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki. Yang mana itu? Yang mau dilantik mana? Yang mau dilantik? Iki tok. Iki tok. Hah? Yang sini nggak ada. Wadah yang melukur itu ada beberapa. Yang di sini ada. Napa? Timpel ki napa? Tim pelayanan. Aku ngertinya timbel. Ya, timpel ya, tim pelayanan. Anda semua siap untuk dilantik? Siap nyambut gawe? Tenane. Tenan nggih. Pak Rewangi ado-ado saka Semarang nggih. Terus pundi? Iya, kita doakan ya. Nah, ketika panjenengan semua diberi tanggung jawab lebih untuk pengelolaan pengembalaan gereja paroki kita, menjadi kesempatan yang bagus untuk dilaksanakannya dengan sebaik mungkin. Bukan pertama-tama hanya untuk gagah-gagahan, bukan untuk gagah-gagahan. Wah, aku melu daftar
anggota Dewan Pastoral Paroki Alasan. Sebagai ketua Dewan Paroki. Wah, nek kuwi mesti wae to. Romo dadang iki kan. Enggak. Yang lain-lain juga. Namun bagaimana saya melaksanakan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati sebagai sarana saya untuk menggapai kesucian, menggapai kekudusan. Aku yakin yang panjenengan mempunyai sikap dasar yang sama, pasti akan melaksanakannya dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh sukacita. Nah, pertanyaannya, panjenengan semua sukacita mboten niki? Sukacita, yakin? Kok musing jopo sing jero ora iki? Do meneng wae sing jero. Sukacita mboten nika? Sukacita nggih? Yakin? Wah, luar biasa. Inilah persis yang menjadi modal dasar untuk mengejar atau menggapai kesucian itu. Yang ketika saya melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab, kamulian dalam Gusti AM DG ad Maiorem Dei Gloriam, untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Inilah yang kita coba wujudkan. Maka hari ini kita akan bersama-sama nyuwun marang Gusti, nyembayangke konco kacan dewi sing ditimbali, diberi tanggung jawab menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki, supaya iso do gumregah dan gawe kanthi apik. Ya kuwi kanggo ndampingi umat dalem supaya tansah cedhak karo Gusti lan sansaya ngalami keselamatan dalam Gusti. Hanya dengan cara seperti inilah maka keselamatan yang dibawa oleh Yesus hari ini melalui perayaan Natal ini akan menjadi kenyataan dalam hidup kita bersama. Maka mari kita bersama-sama nanti berdoa untuk mereka, mendoakan dengan serius supaya teman-teman kita yang dipanggil, diberi tanggung jawab untuk menjadi anggota dewan sungguh-sungguh terberkati dan melaksanakan pelayanannya untuk kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita persiapkan diri untuk memasuki perayaan atau upacara pelantikan.